Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah tetap terus beriman terhadap janji Tuhan. Karena orang percaya hidup bukan karena melihat, orang percaya hidup akan janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih setiamu, buat setiap pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mengerti, namun kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hari ini dimanapun umat Tuhan berada, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Hana, mama dari Samuel, ketika Hana berdoa di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama, Alkitab katakan begini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kisah dari Hana, mama dari Samuel ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana setiap tahun Alkitab bilang dia selalu disakiti oleh Penina, ya. Dan apa yang terjadi? Hana tidak membalas. Tapi Alkitab mencatat Hana cuman bisa menangis dan dia membawa masalahnya itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara dikasih dalam Tuhan? Tergenapilah firman Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Jadi pertanyaan buat setiap kita hari ini. Adakah mungkin kau sedang disakiti hari-hari ini? Adakah mungkin sedang dikecewakan hari-hari ini? Adakah engkau mungkin saat ini sedang tersayat hatimu oleh karena perkataan seseorang? Engkau sedang dihianati? Tetaplah berdoa, jangan balas. Saudara, kekuatan kita orang percaya itu ada di dalam doa. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya ada dalam doa. Amin. Ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, karena begini, ketika firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, serahkan segala kekhawatiranmu. Itu bukan hanya sekedar khawatir, saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Perasaanmu? Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Rumah tanggamu? Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Masa depan anak-anakmu? Pekerjaanmu? Kesehatanmu? Bisnismu? Bawa itu kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya kalau ada orang-orang yang mengkhianatimu, yang menyakitimu, yang merugikan hidupmu, jangan balas, berdoalah. Karena saya teramat percaya doa itu powerful, saudara. Sangat-sangat dahsyat. Alkitab dengan jelas mencatat doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dimanapun saudara berada, apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, siapapun, orang-orang yang menyakitimu, membicarakan engkau di belakangmu, mengkhianatimu, merugikan hidupmu, memfitnahmu, jangan balas, tetapi berdoalah. Apa yang saya harus doakan, pendeta? Doakan biar Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Doakan biar Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup saudara dan saya. Doakan agar orang-orang tersebut dijamah oleh Tuhan. Mungkin mereka sedang tersesat juga.
Mungkin mereka tidak tahu kebenaran, tetapi ketika Tuhan izinkan hal itu menimpa kita dan orang tersebut kita doakan, maka ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan buat dalam orang tersebut. Itu sebabnya kenapa Yesus berulang-ulang mengajarkan kepada setiap kita. Di dalamnya ada Matius 5 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus bilang begini saudara. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi buat setiap kita anak-anak Tuhan Yesus, pembalasan itu bukan milik kita, itu udah jelas. Tapi bagian kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Tuhan yang akan membela perkara kita. Kalau kita mau membalas yang jahat dengan yang jahat, kita mau membalas orang yang menyakiti kita dengan menyakiti kembali dia, itu bukan prinsip Tuhan Yesus. Prinsip yang diajarkan Kristus Yesus dalam kehidupan setiap kita adalah jelas. Doakan mereka, bukan untuk mengutuki tetapi memberkati. Hati-hati, jangan berdoa tapi mengutuki. Oh Tuhan, jamah dia Tuhan supaya dia kesamber geledek. Oh Tuhan, supaya dia ketabrak kontainer. Oh Tuhan, jangan saudara, jangan. Iya kan, kita berdoa gak usah ngajarin Tuhan dengan apa yang harus Tuhan lakukan. Kita percaya Tuhan pasti lakukan jauh melebihi apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Amin. Kita cukup berdoa, Tuhan jamah orang ini. Tuhan, Engkaulah pembelaku. Tuhan, keadilan adalah milik bagianmu. Kita cuma doakan. Dan itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Hana lakukan. Setiap kali Penina menyakiti perasaan, Hana cuma bisa nangis. Ana cuma berdoa di hadapan Tuhan. Ana serahkan perasaannya itu kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita, siapapun kau, mungkin seorang istri yang disakiti suamimu, mungkin seorang suami yang sedang disakiti oleh istrimu, kau seorang anak-anak muda yang disakiti oleh orang tuamu, bahkan kau orang tua yang tidak diperhatikan dan kau merasa tersakiti oleh anak-anakmu, engkau mertua yang disakiti oleh menantumu atau sebaliknya. Engkau menantu yang disakiti oleh mertuamu, ayo datang sama Tuhan. Tuhan pembelamu, Tuhan penolongmu, andalkan Tuhan. Gak apa-apa kita jadi korban, yang penting kita jangan sampai jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, Tuhan menjadi pembela buat kita ketika kita serahkan kepada Tuhan. Tapi berbahaya ketika kita menjadi pelaku dan orang yang kita jahati, orang yang kita sakiti, orang yang kita kecewakan, orang yang kita lukai itu datang sama Tuhan, maka Tuhan akan berurusan dengan saudara. Ngeri saudara. Jadi lebih baik kita jadi korban, it's okay. Dirugikan gak apa-apa, disakiti gak apa-apa, dihianati gak apa-apa. Kita tahu Tuhan adil kok. Kita tahu Tuhan sanggup membalas kok. Kita tahu Tuhan bisa lakukan segala sesuatu dengan 1001 cara, dengan berbagai macam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dalam Lukas 6 ayat 28 Tuhan Yesus juga bilang, mintalah berkat bukan buat diri kita, tapi bagi orang yang mengutuk kamu. Dahsyat. Dahsyat. Tuhan bilang minta berkat buat orang yang mengutuk kamu. Tuhan bilang berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Mungkin sebagian kita bilang pendeta gak gampang untuk ngelakuinnya. Saudara, saya gak bilang gampang atau tidak gampang. Yang saya ajak untuk setiap kita adalah lakukan. Cuman lakukan. Jangan pikirin gampang atau mudah. Jangan pikirin gampang atau susah, mudah atau rumit. Gak usah. Tapi lakukan. Apa yang kita lakukan? Doakan dia. Biar Tuhan jamah hati setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini hamba berdoa khusus buat setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang disakiti. Mereka yang hari-hari ini sedang dihianati. Mereka yang hari-hari ini sedang dikecewakan, dilukai. Hamba berdoa khusus buat mereka dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka hati yang mau dan sanggup untuk berdoa buat orang-orang yang menyakiti mereka, orang-orang yang menganiaya mereka, orang-orang yang mencaci mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap intimidasi, setiap pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang membuat mereka luka, kecewa, sehingga sulit untuk berdoa buat orang-orang yang menyakiti mereka, hari ini aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Allah berikan damai dalam hati mereka dan berikan kesanggupan untuk mereka berdoa, melepaskan berkat buat orang yang mencaci, menyakiti, bahkan menganiaya mereka. Hamba percaya kesanggupan ini berasal dari Roh-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan.
Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit, terjadi oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.